Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya Garden City, para asatiz, para tokoh masyarakat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini adalah kajian perdana, kajian fikih muqaranah, fikih perbandingan. Sebelum masuk kajian ini, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Saiful Anwar. Saya tinggal dekat di Pulau Gebang, ya, beda kelurahan di Pulau Gebang, di RW 2. Dulu saya pesantren, menimba ilmu agama di Banten, kemudian melanjutkan kuliah ya di Fakultas Syariah di Lipia Jakarta. Kemudian juga S2-nya juga di Fakultas Syariah. Kemudian sekarang S3, sedang melanjutkan S3 Fakultas Syariah juga. Baru semester 4 ya, dikit lagi lulus mudah-mudahan. Yang akan kita kaji adalah fikih. Sebelum kita membahas fikih terlebih dahulu, fikih itu adalah sebuah ilmu untuk mengetahui tata cara praktek yang kita lakukan sehari-hari, baik mulai ibadah, nanti ada namanya fikih ibadah. Ada yang namanya fikih munakahat, fikih nikah. Ada yang namanya fikih muamalat. Ada yang namanya fikih jinayat. Ada yang namanya fikih jihad dan lain sebagainya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang aktivitas ibadah kita sehari-hari selama ini. Tentu kajian fikih itu adalah kajian bagaimana kita mengetahui sebuah dalil. Dalil itu ada dua. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Yang pertama, dalil adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Jadi sumber utama ilmu fikih adalah dua utamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Para ulama berusaha dengan sekuat tenaga istinbat, kalau bahasa fikihnya istinbat, ijtihad, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis sehingga melahirkan sebuah hukum. Aktivitas kita sehari-hari dalam ibadah kita, dalam muamalat kita, dalam munakahat kita. Dalam Al-Quran maupun hadis yang dikaji oleh ulama-ulama, para ulama salafus saleh, itu ada dua. Yang pertama adalah dalil qat'i. Dalil qat'i itu adalah dalil yang sudah pasti. Tidak mungkin para ulama menafsirkan berbeda. Karena di dalam Al-Quran maupun hadis lafaznya tegas, maksudnya tegas, tujuannya tegas, dan tidak mungkin ditafsiri apa-apa. Itu namanya disebut dengan dalil qat'i dalam ilmu fikih.
sebelum masuk ke kitab Bidayah. Dari dalil qat'i ini akan melahirkan sebuah hukum yang pasti. Contoh misalnya tadi, kita sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nggak mungkin berbeda. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di dalam hadisnya sudah jelas. Yusallil maghrib salasata rakaat. Nggak mungkin ditafsirkan maghrib itu 4 rakaat. Apa 2 rakaat? Nggak mungkin, karena sudah ada jelas dalilnya di dalam hadis. Jadi ketika ada ulama, ngaku-ngaku ulama atau apapun, dalam dalil qat'i yang sudah pasti dalilnya, nggak mungkin ditafsiri, berusaha untuk merubah, maka tidak bisa menjadi sesat, menyesatkan. Pergi haji ke Mekah sana, nggak mungkin pergi haji ke India, karena sudah ada jelas dalam hadisnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji ke Mekah, aktivitas haji dan lain sebagainya. Itu disebut dengan dalil qat'i. Jadi dalil qat'i adalah dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang tidak mungkin para ulama berbeda penafsirannya. Semua sepakat, ittafaqul ulama, semua sepakat, nggak ada perbedaan. Zuhur 4 rakaat dalam masalah ibadah, kemudian dalam masalah zakat 2,5% dan lain sebagainya, ada zakat mal dan lain, itu semua adalah dalil qat'i. Kemudian yang kedua disebut dengan dalil zonni. Dalil zonni di dalam Al-Quran maupun hadis ada yang berbentuk dalil zonni. Dalil zonni ini adalah dalil baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang para ulama berbeda pendapat dalam memahami Al-Quran maupun hadis tersebut, sehingga lahirnya pun berbeda. Lahirnya sebuah hukum itu berbeda. Kenapa? Karena dalil tersebut adalah zonni. Apa ciri-ciri dalil zonni ini? Contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak, diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 quru. 3 quru. Quru itu dalam bahasa Arab itu mempunyai 2 makna. Quru maknanya tuhur, 1, suci. Yang kedua, quru maknanya adalah al-haid, haid. Jadi 2 makna. Sehingga para ulama berbeda, apakah 3 ini 3 kali suci atau 3 kali haid? Sebagian ulama mengatakan ini 3 kali haid. Kalau ditalak oleh seorang suami, maka iddahnya wanita tersebut 3 kali haid. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga, selesai. 3 kali haid. Sebagian ulama mengatakan bukan haid, tapi 3 kali suci. Habis haid kan suci itu, suci. Suci yang pertama, kemudian suci yang kedua, suci yang ketiga. Itu disebut dengan dalil zonni. Dalil zonni. Sehingga para ulama berbeda menafsirkannya di dalam hukum itu. Kenapa? Karena dalilnya adalah dalil zonni. Ada ciri-cirinya lagi dalil zonni yang mungkin nanti sambil berjalan kita akan tahu ciri-ciri daripada dalil zonni. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita kaji adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab ini memang bukan mengkaji satu kitab, satu pendapat saja. Ini Syafi'iyah, ini Hanabilah, Malikiyah, tidak. Kitab ini adalah membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, atau mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, Malikiyah, kemudian Hanafiyah, dan lain-lain. Kita bandingkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini yang dibahas di kitab ini. Nanti kita akan mengajinya pelan-pelan, sambil ada tanya jawab kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Tentu dengan dalil. Salah satu contoh misalnya
ketika berwudu. Berwudu. Nanti kita akan bahas berwudu misalnya. Dalam berwudu itu kita akan bahas tentang masalah bagaimana niat, kemudian bagaimana misalnya menyapu atau mengusap rambut atau kepala kita. Contoh misalnya, saya beri contoh misalnya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Dan hendaklah kamu mengusap kepala-kepala kamu. Ulama berbeda dalam baknya saja ini, baknya. Dalam bahasa Arab, baknya itu ada dua pengertian. Baknya disebut dengan bak ziyadah, ada bak disebut dengan bak tab'id. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan cukup segini saja sudah sah. Cukup separuh saja sudah sah. Kalau mau begini berarti sunnah. Itu kata Syafi'iyah. Nah, bisa kita buka di kitab-kitabnya itu. Jadi yang wajib segini saja menurut ulama Syafi'iyah. Apa dalilnya? Baknya dalam Al-Quran itu bak litab'id. Kalau kita belajar bahasa ada baknya litab'id. Jadi cukup ini saja itu sudah sah. Kalau begini berarti dia sunnah. Itu menurut Imam Syafi'i. Sebagian lagi mengatakan begini saja tidak sah. Dia harus semuanya. Semuanya. Kenapa sebabnya? Karena baknya bukan litab'id, tapi baknya liziyadah. Asalnya wamsa'u biru'usikum. Seolah-olah tidak ada bak, tidak bermakna baknya. Sehingga kamu usap semua kepalanya. Rambut-rambutnya semua diusap. Nah, itu salah satu contoh tentang masalah wudu saja. Dan nanti juga kita akan bahas contoh-contoh lain. Sambil metodologi yang akan kita kaji adalah nanti kita mulai dengan fikih toharoh. Biasa toharoh dulu. Kemudian nanti ke sholat dan lain sebagainya. Kemudian temanya misalnya tentang masalah wajah misalnya. Kemudian nanti saya akan mengemukakan ya wajah itu bagaimana hadisnya, dalilnya tentang masalah wudu dalam hadis riwayat siapa biar jelas. Jadi ada hadisnya juga, tampilkan hadisnya. Kemudian perbedaan pendapat para ulamanya sambil melihat bagaimana para ulama tersebut berdalil. Kemudian kalau dimungkinkan saya berpendapat kira-kira yang lebih cocok apa begitu. Itu menurut saya kalau misalnya diikutin tidak masalah. Tidak diikutin tidak masalah juga. Kalaupun saya tidak mentarjih ya tidak masalah juga ya. Jadi kita akan menampilkan perbedaan pada ulama plus dalil-dalilnya. Di dalam Al-Qur'annya kalau ada, kemudian di dalam hadisnya. Jadi enggak asal mengucapkan, ada dalilnya. Ada dalam Al-Qur'annya, ada dalam hadisnya, kemudian kita tampilkan. Kemudian komentar para ulama salafus soleh. Syafi'i, Imam Syafi'i yang luar biasa Nasirus Sunnah, Imam Hanafi, kemudian Abu Hanifah, kemudian Imam Hambali, Hanabilah, dan ulama-ulamanya, dan Malikiyah, dan ulama-ulama lain. Kalau perlu kita bandingkan dengan ulama-ulama sekarang, kontemporer, dan lain sebagainya. Itu sekedar tamhidi saja, pembukaan sebelum kita masuk ke kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid sudah ada di pasaran, sudah ada terjemahannya juga. Kalau pengen beli ya silakan juga di Gunung Agung dimanapun ada, atau di internet, tapi internet belum ada Indonesianya, masih Arabnya. Bidayatul Mujtahid keluar PDF-nya, tapi Arab, bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab ya bisa, tapi kalau nggak belajar bahasa Arab ya nggak bisa. Kalau pengen terjemahannya ya beli saja di kitab-kitab, di buku-buku, toko-toko buku terjemahan Bidayatul Mujtahid. Nah itu juga bisa kita buat pegangan ya. Sekedar pemberitahuan atau sekedar informasi bahwa saya juga mengajar Bidayatul Mujtahid di beberapa masjid di Cakung ya. Di antaranya di Masjid Pulau Gebang Permai, kemudian di Masjid Baitur Rahman Eramas 2000. Nah itu di Eramas 2000 itu ada Masjid Baitur Rahman itu. Saya ngajar juga fikih ini Bidayatul Mujtahid. Kemudian di Masjid Al-Muhajirin Pulau Gebang Permai, kemudian di Masjid Al-Ikhlas ya di Komplek Jatinegara Indah juga. Nah, itu beda-beda harinya. Kemudian kalau ada kata-kata yang salah ya boleh silakan di WA saja, nggak apa-apa, minta kepada pengurus. Misalnya Ustaz, kalau misalnya punya
berbeda pendapatnya dengan saya atau dengan yang lain, boleh kita diskusi. Jadi dihidupkan diskusi dengan suasana yang menarik lah bahasanya begitu. Jadi kita tidak monoton, jadi diskusi dihidupkan supaya kita benar-benar melihat dengan dalil dan lain sebagainya. Baik, itu sekedar pembukaan. Kemudian kita akan mulai dengan Kitabut Thaharah, Kitabul Wudu, bab wudu. Tentang pengarangnya saya lupa, pengarangnya itu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu seorang ulama besar di Spanyol. Dulu bukan Spanyol namanya, Andalusia. Di zaman jaya-jayanya itu beliau. Andalusia. Coba kita bisa di Google aja di internet, Ibnu Rushd itu siapa? Itu luar biasa itu. Beliau, dan ini juga dipelajari di kampus-kampus di Libya, di kampus-kampus di Timur Tengah, ini juga dipelajari. Jadi nggak diragukan lagi dah, karangan Ibnu Rushd ini nggak diragukan lagi, insyaallah. Al-babul awal, bab yang pertama tentang masalah wudu, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Fid dalili ala wujubiha, tentang dalil diwajibkannya berwudu. Nah, kita sekarang akan membahas kapan berwudu itu diwajibkan. Ittafaqal ulama sepakat, nih, nggak ada perbedaan. Jadi dalilnya berarti qat'i, ulama sepakat bahwasanya berwudu itu wajib. Ala kulli man lazimat hussolah iza dakhala waktuha, ketika ingin melakukan sholat. Jadi kalau misalnya kita nggak berwudu sholat begitu, sholat aja nggak pakai wudu, nggak sah wudunya. Itu udah sepakat. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya kalau buka Al-Quran, monggo dibuka saja. Al-Ma'idah ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ingin hendak sholat, kalau pengen sholat, apapun di sholatnya. Kalau pengen sholat apa saja yang wajib, yang sunnah ya sholat. Maka hendaklah berwudu. Jangan membasuh muka dalam ayat Al-Quran, tangan, dan lain sebagainya. Jadi ini kewajiban berwudu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Nggak ada perbedaan. Ittafaqal ulama, ketika ingin sholat, maka dia harus berwudu dulu. Kemudian dalam hadis, kita lihat di hadis riwayat Muslim. Ya, jilid 1 nih. Jilid 1 hadis yang ke-204. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Enggak diterima. Salat tanpa bersuci atau berwudu. Enggak diterima. Jadi kalau kita salat enggak wudu dulu, enggak diterima. Enggak diterima. Karena jelas di dalam Al-Qur'an juga jelas, di dalam hadis juga jelas, nggak ada perbedaan pendapat para ulama di situ. Kemudian di dalam riwayat Bukhari juga ada di nomor hadis 23. La yaqbalullahu sholatan man ahdasa hatta yatawaddo'a. Nggak diterima. La yaqbalullah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seseorang yang berhadas, nggak berwudu dulu, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Ketika berwudu kemudian sholat, baru diterima. Jadi harus berwudu. Ini dalil dalam hadis, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, kemudian di dalam hadis tadi di riwayat Muslim, di riwayat Bukhari. Wa ammal ijma', kemudian ijma' ulama, udah sepakat para ulama, lam yunqal ala ahadim minal muslimin, tidak ada ulama satupun ahlu sunnah
yang mengatakan wudu tidak wajib ketika sholat. Semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Jadi itu pertama temanya. Jadi wudu itu wajib bagi orang yang hendak melakukan sholat. Kemudian yang kedua, tema yang kedua, wa amma man tajibu alaihi. Siapa yang diwajibkan ini? Kan harus ada jelas. Siapa yang diwajibkan berwudu? Al-baligh, yang pertama adalah orang yang baligh. Sudah umur baligh. Ya, baligh itu istilahnya sudah, kalau dalam fikih itu, kalau laki-laki berarti sudah mimpi. Sudah keluar ya. Keluar mani ya. Kalau perempuan sudah haid, nah, itu namanya baligh. Sudah baligh ketika mau sholat, nah, dia wajib berwudu dulu. Ya kalau belum baligh ya ketika dia berwudu ya berarti dia tidak masalah. Kenapa? Karena dia belum ada tanggungan juga, belum ada taklif namanya, belum ada kewajiban sebenarnya. Dia masih pendidikan. Jadi kalau umurnya masih 5 tahun disuruh sholat dia berwudu ya buat bapaknya itu, buat orang tuanya, diajarin yang benar begini ya. Tapi kalau sudah wajib, sudah baligh, maka dia buat dirinya sendiri. Buat diri sendiri, dia sudah dibebankan buat dirinya. Al-baligh, orang yang baligh, laki-laki maupun perempuan. Al-aqil, kemudian orang yang berakal. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ahmad dan riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an salasin. Kolam itu catatan amal baik, amal buruk kita nih yang di Raqib Atid itu. Ini enggak sholat dicatat, ini sholat dicatat. Nah itu diangkat, enggak dicatat ketika apa? Yaitu as-sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dengan baligh. Jadi ketika masih kecil enggak dicatat. Jadi tanggung bapaknya itu. Kalau anak kecilnya berbuat salah, itu bapaknya berarti enggak mendidik. Bapaknya nanti yang salah. Anak kecil masih umur 6 tahun, 7 tahun misalnya, kemudian dia ngebunuh misalnya. Itu dalam hukum Islam begitu. Bapaknya nanti yang bersalah. Kemudian nggak sholat misalnya, ya berarti kalau belum baligh belum ada tanggungan. Karena rufi al-qalam belum dicatat di sini, belum dicatat. Ketika dia belum baligh sampai dengan baligh, sudah baligh baru mulai 1, 2, 3, 4 sampai dengan akhir hayat, sampai dengan kita meninggal. Di mizan dan nanti di yaumil hisab ditimbang amal kita. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau amalnya baik diperlihatkan. Kalau amalnya buruk, famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amalnya buruk diperlihatkan. Nah, itu dari mulai baligh sampai dengan dia meninggal. Kemudian majnun, ya orang gila. Orang gila pun nggak dicatat. Jadi kalau gila itu nggak dicatat dia. Nggak ada, karena dalam fikih dibebankan hukum Islam itu bagi orang yang berakal. Jadi kalau masih punya akal dibebankan sholat wajib, puasa wajib. Kalau udah nggak ada akalnya, hilang akalnya, gila, nggak ada beban, nggak dihisap dia, nggak dicatat. Ya paling nanti dicatatnya ketika sebelum dia gilanya atau setelah dia baligh sampai dia gila kapan? Nah itu di situ. Wallahu alam, Allah yang tahu bagaimana menghisapnya. Yang jelas ketika gila dia tidak dihisap. Ketika gila tidak dihisap. Kemudian tema yang ketiga adalah mulai kita ke prakteknya, dari mulai niat sampai dengan akhir. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Iya Pak Ji, ya. Ya. Oh iya, rufi al qalamu an salasin tadi baru 2 ya, yang ketiga adalah 6. As-sabiyyu hatta yahtalim. Itu yang pertama, anak kecil sampai baligh. Al-majnun hatta yufik. Yufik itu artinya sadar, orang gila sampai sadar. Dan yang ketiga orang tidur. Yanam sampai dengan yastayqiz. Dia tidur yang nggak dicatat, dia lagi tidur dia soalnya. Sampai dengan dia bangun. Itu 3 yang nggak dicatat amalnya. Maksudnya kolam lah, bahasanya kolam.
nggak dicatat baik buruknya itu nggak dicatat 3. Dalam hadis riwayat sini Ahmad, riwayat Abu Daud dan riwayat Ibnu Majah. Ada lagi Pak Haji? Ya? Pak Haji? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, setiap mau sholat wudhu itu wajib. Setiap mau sholat itu ada dari kesepakatan para ulama. Iya. Terus kalau orang itu masih dalam keadaan suci belum berhadas, kecil maupun besar, Iya. mau melakukan sholat apakah harus wajib juga melakukan wudhu? Iya. Itu pertanyaan. Iya, baik. Syukran. Kalau saya fungsi daripada ijma itu apa? Baik, iya, baik. Ya, syukran, terima kasih ya. Pertanyaannya yang bagus ya. Pertama, ulama sepakat ketika pengen sholat dia wajib berwudu. Tadi di hadisnya dikatakan man ahdasa, kalau dia berhadas. Jadi kalau punya wudu ya nggak usah wudu lagi. Jadi kalau punya wudu dia pengen sholat ya nggak usah berwudu lagi. Berarti wudunya jatuhnya bukan wajib, sunnah. Ya, menurut sebagian ulama sunnah. Jadi kalau berhadas dia nggak punya wudu, nanti ada pembahasannya yang membatalkan wudu. Nah, nanti ada pembahasannya. Jadi ketika dia berhadas, hadasnya hadas kecil nih ya. Nanti ada fikih ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi ketika nggak punya wudu, kemudian ketika mau sholat, dia harus berwudu. Kecuali kalau dia masih punya wudu, artinya nggak merasa berhadas. Dari pagi dia berwudu, kemudian saya nggak pernah berhadas. Nggak pernah ya salah satunya misalnya buang air kecil, kemudian mengeluarkan angin sampai sore pun kalau dia yakin, nah nanti dalam fikih namanya, kalau dia yakin dia masih mensuci belum berhadas, ya sah tetap dia sholatnya. Yang penting kalau pengen sholat ketika dia berhadas, nggak punya wudu. Kemudian yang soal yang kedua tadi ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama ya. Ulama ya, di berbagai zaman tentang sebuah kasus, itu namanya ijma ulama. Jadi dalam fikih ada Al-Quran, ada hadis. Nah, itu disepakati para ulama. Ini 2 dalil utama. Kemudian nanti dalil-dalil selanjutnya ada namanya ijma, ada qiyas, kemudian ada dalil-dalil yang lain seperti ada ya adat istiadat, kemudian masalah mursalah, itu dalil-dalil yang di perbedaan pendapat. Tapi yang utama itu Al-Quran dan hadis. Ijma itu fungsinya apa? Ijma itu fungsinya ketika tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, lihat para ulama. Kira-kira para ulama berijtihad apa? Semuanya. Oh, sholat itu wajib. Ya sudah, itu wajib. Oh, ini. Ijma itu adalah itu. Kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan sama sekali para ulama tentang suatu hal kasus. Itu namanya disebut dengan ijma. Fungsinya supaya kita mengetahui bagaimana kesepakatan para ulama tentang sebuah kasus tersebut. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ji. Tadi ada penjelasan oleh ini yang cerita saya tadi di pertemuan ini yang saya adalah kalau tidak salah ada hadis mengatakan yang satu minggu amalu di sana. Jika kita menggunakan hadis yang itu tidak ada benar. Tapi ketika hadis-hadis tadi yang kepada yang ulama masing-masing tadi itu apa? Iya. Iya. Jadi hadis yang benar itu sebenarnya Iya, iya. Baik. Ya, bagus pertanyaannya tentang masalah kok banyak banget pendapat-pendapat. Tadi kalau kita bisa membedakan dalil qot'i, dalil zonni, selesai masalah. Jadi kalau dalil qot'i nggak mungkin berbeda. Kalau misalnya kita subuh ada yang 3 rakaat, sesat dia. Begitu. Itu namanya Quran hadisnya begitu. Tapi kalau dalil zonni, itu pasti berbedaan pendapat para ulama. Bahkan dalam kitab fikih itu dari mulai kita Allahu Akbar sampai dengan salam itu ada ratusan kasus perbedaan pendapat. Ratusan kasus. Dari mulai Allahu Akbarnya Allah Akbar begini apa begini, nanti dibahas juga semua. Begini. Kemudian dari terakhir sampai begini, ada yang dari awal, ada yang pas asyhadu alla, itu semua nanti kita bahas. Tapi itu adalah dalil zonni. Iya. Sama. Tadi saya sudah jelaskan sama. Karena sumber hukumnya satu, dalilnya dalil zonni tadi.
dalil zonni tadi. Berarti kita nanti ya sebenarnya dalil zonni itu butuh ada ciri-ciri yang banyak sebenarnya, nanti mungkin sambil berjalan kita akan tahu ciri-cirinya. Dalil zonni itu apa? Tapi kalau gampang mudahnya, kalau dalil qat'i tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau ada beda, sudah selesai itu. Sesat, dia menyesatkan. Kalau orang misalnya puasa di bulan Ramadan, ya puasanya di bulan Ramadan, nggak mungkin ada di bulan lain. Itu nggak mungkin. Itu namanya dalil qat'i. Nanti kita, ini juga tadi wudu itu dalil qat'i namanya. Orang kalau nggak berwudu, punya hadas kemudian langsung sholat aja, nggak sah sholatnya. Itu sudah sepakat para ulama, nggak ada perbedaan. Nanti kita akan ada perbedaannya. Taib itu ya. Taib itu diterusin apa? Berapa? Kalau ingetin ya kalau udah isya ya. Iya. Jam berapa itu? Iya. Iya Pak. Iya belakang ya bodoh. Fadol. Masuk maju aja ya, maju. Oh nih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagi yang berhadas, hadas sugro ya, hadas kecil. Wudu, harus wudu. Wudunya nanti ada dengan air, ada dengan apa? Dengan debu, nanti ada fikihnya ada. Penggantinya. Iya, ya, nanti ada Pak. Iya, nanti dibahas itu di fikih. Yang jelas dia pasti wudu. Iya. Nanti akan dibahas di fikihnya. Ketika dia tidak bisa bergerak, bagaimana, apa diwudukan atau tidak. Nah, itu nanti dibahas itu semua. Insya Allah di fikih nanti ada pembahasannya, insya Allah. Iya. Ruqyah. Iya. Kalau enggak apa? Terus? Kalau kita nggak minta ruqyah, terus kita itu hilang. Kalau orang itu apa? Itu tentang ruqyah ya. Nanti sebenarnya ada juga bahasannya ya. Nah, kalau kajiannya rutin nanti insya Allah ada, insya Allah ya. Nanti insya Allah ada. Tentang masalah itu ada, itunya nanti insya Allah ada, insya Allah sabar aja, tapi insya Allah kalau ikut rutin terus dari mulai A sampai Z insya Allah ada begitu, sambil nanti dibahas itu semuanya, nanti insya Allah dibahas. Iya. Taib. Kemudian tentang cara-cara berwudu, satu tema lagi. Ini yang berbeda pendapatnya. Bahwasanya yang pertama adalah tentang masalah ketika Al-Quran, itu kan di dalam Al-Quran yang ada hanya fagsilu wujuhakum. Ngapain? Wajah, wa aidiakum, tangan, kemudian wamsahu bir usikun, ini, kemudian apa lagi? Kaki kita nih, wa arjulikum, kaki kita, dan seterusnya. Itu adanya di Quran. Kemudian yang lain di mana? Di hadis kumur-kumur. Kemudian apa lagi? Hidung. Apalagi kemudian kuping. Itu semua adanya di mana? Di hadis riwayat Maula Utsman bin Affan. Nanti akan kita bahas. Sekedar pembukaan saja. Ulama berbeda pendapat ketika ada di dalam Al-Qur'an, kemudian tidak ada di dalam hadis. Contoh misalnya, di dalam Al-Qur'an hanya itu saja. Hanya muka saja, hanya ini saja. Itu sebagian ulama, nanti kita akan bahas ya besok karena waktunya, itu mengatakan yang wajib itu. Yang wajib adalah di dalam Al-Quran itu membasuh muka. Sebagian ulama seperti Syafi'iyah. Muka, kemudian tangan. Kalau dia nggak membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kemudian kaki, tidak sah wudunya. Itu kata Syafi'iyah. Nanti kita akan bahas besok ya. Ini hanya pendahuluan saja. Kemudian ulama Hanafiyah kemudian dan Hanabilah mengatakan bahwasanya semua harus dibasuh. Semua wajib. Kumur-kumur juga, ini juga, kemudian apa lagi? Ini juga, kemudian apa lagi? Semua itu harus dibasuh. Baik itu di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena hadis sebagai
lengkap daripada Al-Quran. Itu kata ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Kalau Syafi'iyah mengatakan yang wajib ini, yang lain hanya sunnah. Yang lain hanya sunnah. Itu kira-kira dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya para ulama metodologinya berbeda. Ketika ada yang ada di dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis lengkap, kemudian di dalam Al-Quran tidak lengkap. Apa kira-kira ininya? Ijtihadnya. Para ulama sebagian berpendapat bahwasanya ini yang wajib-wajib di dalam Al-Quran. Kemudian sebagian ulama mengatakan semuanya adalah wajib. Berarti kita harus mengikuti Al-Quran, kemudian kita harus mengikuti hadis. Al-Quran dan hadis semuanya sejajar. Sejajar. Al-Quran hadis. Kalau sebagian ulama mengatakan tidak, Al-Quran di nomor 1, hadis nomor 2. Al-Quran nomor 1, hadis nomor 2. Nah itu. Nah, dari situ para ulama sudah berbeda dari situ. Jadi ketika ya tetap ketika kita berwudu nih, kumur-kumur, Syafi'iyah mengatakan ini sunnah, dapat pahala juga. Dapat pahala, semuanya dapat pahala. Namanya juga sunnah. Kalau sunnah itu dalam fikih namanya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak masalah. Hanya ini saja. Cuman artinya tidak mengikuti sunnah. Itu aja. Tidak mengikuti sunnah ketika apa? Tidak berkumur. Orang langsung aja wudunya begini nih. Langsung aja. Ketika datang ke tempat wudu, langsung aja begini. Nggak pakai kumur-kumur. Sah nggak kira-kira wudunya? Kata Imam Syafi'i mengatakan sah. Tetap sah. Tapi dia tidak mendapatkan kesunahan yang ada di dalam hadis sesuai dengan hadisnya Maula Utsman bin Affan. Nah, itu sih. Itu sebagian sekedar pendahuluan. Nanti kita akan kaji dari detail-detailnya bagaimana kumur-kumurnya Rasulullah, bagaimana batas-batasnya, kemudian jenggotnya dan lain sebagainya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kalau kita bisa menghadirinya. Itu saja ya. Sudah ini ya, sudah Isya. Oh belum ya? Saya biar tahu 19 berapa ya? Oh ya, boleh. Baik, kita teruskan saja ya, biar pas Isya ini ya. Masalah niat ya. Al-mas'alatul ula ikhtalafa ulama al-amsar hal niyah syartun fi sihhatil wudu amla. Masalah niat ketika berwudu. Ya kan kita tahu ya, niat itu kayak gimana sih? Niat itu ada yang dilapazkan itu. Nawaitul wudu'a begitu. Birabbil hadasil asghari. Begitu. Ada juga cukup dalam hati. Ada juga cukup dalam hati. Itu bahasanya nanti usul fikih. Tapi yang jelas ikhtalafa ulamahul amsar hal an-niyah syartun fi sihhatil wudu amla. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah niat. Apakah niat merupakan syarat sahnya berwudu atau tidak? Kalau wudu tanpa niat sah enggak? Fajahabal jumhur nih, jumhur ulama Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya jumhur mengatakan bahwasanya yajibu au yashtaritu bin niyah, harus pakai niat. Jadi kalau berwudu harus pakai niat. Wa zahaba Abu Hanifah mengatakan wudu tanpa niat tidak masalah. Wa zahaba Abu Hanifah mengatakan bahwasanya wudu tanpa niat tidak masalah, tetap sah wudunya. Mari kita kaji bareng-bareng. Kenapa jumhur mengatakan harus pakai niat? Pertama dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala sesuatu itu harus dengan niat. Kalau nggak ada niatnya, harus pakai niat ya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam Al-Quran, lihat surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diartikan dengan niat. Harus bersih niatnya karena lillahi ta'ala. Itu dalil jumhur. Harus pakai niat. Kalau kita berwudu harus pakai niat. Nanti sebelum kita masuk ke masalah dilapaskan ya, talafuz biniat. Kemudian Hanafiyah kok mengatakan nggak pakai niat tidak masalah. Nggak pakai niat tidak masalah. Apa kira-kira dalil daripada Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah bahwasanya wudu itu dia membedakan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairul mahdoh. Ibadah apa?
Ibadah mahdoh dengan ibadah gairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah seperti sholat. Nah, itu ibadah mahdoh semua. Kalau ibadah gairu mahdoh adalah ibadah seperti apa? Mandi. Kemudian apa lagi? Berwudu, bersih-bersih. Itu semua adalah ibadah mahdoh. Kita kira-kira mau nyuci, saya niat nyuci, begitu. Saya niat nyuci enggak begitu. Jadi ya sudah cuci aja. Jadi Abu Hanifah mengatakan bahwasanya wudu itu termasuk ibadah gairu mahdoh, sehingga dia tidak mewajibkan niat. Langsung aja dia wudu untuk membersihkan hadas asgor kita, nggak perlu niat. Tapi kalau misalnya jumhur mengatakan harus niat, niat berwudu. Sebelum wudu kita harus niat. Nah itu kata jumhur. Alasannya apa tadi? Alasannya kalau jumhur jelas hadisnya. Kemudian kalau misalnya Abu Hanifah mengatakan karena wudu itu adalah ibadah ghairu mahdoh, disamakan dengan nyuci, bersih-bersih dan lain sebagainya yang nggak perlu niat. Kalau menurut saya, ya saya pribadi mengatakan yang rajih, yang kuat adalah pendapat jumhur. Ya kita harus niat, ya, karena jelas dalilnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian masalah talafuz bin niat, ya. Talafuz bin niat, ulama sepakat bahwasanya niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati, bukan dilafazkan. Nawa itu bukan. Niat itu di dalam hati. Kemudian yang dilapaskan itu, kata Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah mengatakan yang dilapaskan itu adalah ta'kidan lil qalbi, untuk menguatkan hati saja. Bukan niatnya, tapi menguatkan hati. Untuk menjauhkan kebimbangan di dalam hati. Jadi ulama sepakat itu di dalam fikih-fikih mengatakan bahwasanya niat itu adanya di hati. Kalau kita misalnya pengen wudu, niat di dalam hati, kita sudah pengen wudu, ya itu sudah niat. Itu sudah niat begitu. Kemudian ada pun dilapaskannya itu bukan niat, tapi adalah ta'kidan lil qalbi. Untuk takwiyatun lil qalbi, untuk menguatkan hati yang sedang niat tersebut. Hati yang sedang niat tersebut. Nah, itu dari saya. Ada diskusi tapadur sebelum masuk waktu Isya, ya. Iya. 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 Ya, nggak masalah. Saya juga sependapat dengan jumhur tadi pakai niat. Pakai niat. Karena wudu itu termasuk ibadah mahdoh, bukan ghair mahdoh. Adapun kalau misalnya Abu Hanifah berfatwa seperti itu tidak masalah, karena dalam hadis ijtihada, kalau misalnya seorang ulama beristihad kemudian dia salah beristihad, apa katanya? Akan mendapatkan satu pahala. Tidak masalah kalau dia bersalah, tidak masalah, yang penting dia sudah beristihad. Hah? Jumhur itu kalau semuanya, iya Syafi'iyah saja. Iya. Nggak bisa. Supaya kompak ya. Nggak. Sekarang kira-kira kompak nggak kira-kira? Iya makanya nggak bisa. Itu karena dalil zonni. Kecuali kalau penguasa. Penguasa itu dulu ketika zamannya khalifah, 3 khalifah itu maksain. Kita sekarang pakai fikih Syafi'iyah, itu selama 3 periode Syafi'iyah semua. Ganti Hanabilah semua, begitu. Itu kalau penguasa bisa. Sama seperti pengurus masjid bisa juga. Ini pokoknya kita pakai gaya Hanabilah atau gaya Syafi'iyah bisa begitu. Jadi bisa diiring kalau ada penguasa. Penguasa artinya yang berkuasa terhadap sebuah tempat apapun dan lain sebagainya, itu bisa. Ya misalnya kalau penguasa ya misalnya Syafi'iyah semua itu bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ini yang tidak bisa. Kita pengen satu semua ya. Kalau yang satu itu adalah dalil qot'i. Dalil qot'i semua udah satu itu semua. Kira-kira nggak ada yang perbedaan itu. Tapi yang dalil zonni sulit untuk menyatukan. Kalaupun satu ya bisa disatukan kalau dengan penguasa tadi. Penguasa itu bisa pengurus masjid. Ya penguasa juga pasti juga ini juga gitu kan, kecuali kalau semuanya jamaah sepakat. Nah itu juga tahu sendiri kan, ya kita bisa tahu kondisi masyarakat di sekitar ya di sini, di masjid ini, masjid sana dan lain sebagainya.
Saya juga sholat di sini juga begitu juga sama. Lihat, oh iya ini iya dan lain sebagainya begitu. Tapi yang jelas dalil qat'i tidak bisa kita paksakan. Dalil dzanni sulit untuk memaksakan jadi satu pendapat. Yang penting kita tahu dalilnya. Tahu dalilnya, ini dalilnya, kemudian kita jadi aman, tenang kita dalam berpendapat. Kita misalnya yang tidak setuju dengan kunut, misalnya, saya nggak mau kunut, kita baca dalilnya, yang paling kuat ya sudah nggak masalah. Akhirnya dia nggak berkunut, begitu kan? Yang setuju dengan kunut, baca dalilnya dan lain sebagainya, silakan saja. Nanti kita akan bahas juga dalil-dalil mereka semua di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Kalau kata-kata yang salah dari saya pribadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.